Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Habib Umar Al-Attas, beliau memulai ratibnya dengan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yang mana ini adalah zikir kita berlindung dari godaan syaitan. Yang menggoda manusia diantaranya syaitan. Syaitan berjanji untuk menjerumuskan manusia, membawa manusia agar ingkar kepada Allah, agar jauh kepada Allah. Syaitan dan iblis dan sekutunya bersumpah akan terus mengganggu anak Adam sampai hari kiamat. Dan Allah izinkan. Jadi syaitan aja berdoa dikabulkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, jangan dulu saya disiksa. Tunggu sampai hari kiamat. Syaitan meminta dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita ini manusia? Ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ijabahnya itu kehendak Allah, lain kehendak kita. Allah tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Kita berdoa diperintahkan supaya kita ini menunjukkan lemah. Orang bila kada berdoa itu sombong. Seakan-akan tidak perlu dengan Allah, seakan-akan dia kuat, seakan-akan dia mampu. Kita berdoa menampakkan kalau kita ini lemah di hadapan Allah. Dan juga adab kita berdoa, jangan sampai kita memaksa apa yang kita minta. Kita berdoa, Allah yang memberikan daripada kehendak kita. Dikatakan doa kita itu bisa Allah kabulkan kelak di hari kiamat. Bahkan ketika mereka melihat kebaikan doa yang diminta di dunia, Allah berikan pemberian yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih banyak di akhirat. Mereka mengatakan seandainya dahulu doa-doa kami dijabah di hari kiamat saja. Seandainya doa-doa kami diberikan di akhirat saja. Nah, itu mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha Pemurah, memberi daripada doa hamba-hambanya. Ini syaitan diberi daripada doanya. Kita diganggu oleh syaitan, makanya diperintahkan untuk berlindung. Dalam Al-Quran, wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billah. Bila datang bisikan-bisikan syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan itu seperti anjing. Bila kita buru, datang. Kita lempar, kita huluti, kita usir, makinnya berdatang, makinnya menggonggong, bisa menyasahi. Karena kayak itu pulang kada baambihan lawan anjing kok. Bahulutan aja, intinya kita akhirnya nang buka disasahinya. Tapi bila kita kiau pemilik anjing, tuan, anjing pian lah, suruh masuk ke rumah. Ulun hendak lewat jalan sini. Nah,
Aman ya sudah, ada ngalih lagi, nyaman kita lewat. Begitulah syaitan itu, kita serahkan. Yang menguasai syaitan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung daripada godaan syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq. Berlindung dari Allah kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung dengan Allah. Ya. Jadi setelah Allah turunkan 2 surah itu, Nabi kita senantiasa berzikir, berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makanya kita itu sunnah bila hendak sembahyang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca surah An-Nas. Ya, dikatakan bila orang sholat, syaitan langsung datang membisiki kita macam-macam yang dibisiki, sehingga kadang kita sembahyang itu lalai, sembahyang kada ingat lagi sudah, ada khusyuk. Kenapa? Bisikan syaitan dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah, dibisiki oleh syaitan. Makanya sunnah sebelum sembahyang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca Quran juga sunnah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Orang kalau membaca Quran syaitan datang. Nah, kada lawas imbah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Tuntung sudah. Ada kalawalawas mengaji. Kenapa? Syaitan menggoda uyuh hikam, lapah hikam, banyak gawian hikam, bapak mengaji Al-Quran. Nah, sehingga ngalih. Kita hendak mengaji sudah ngalih, pas mengaji juga ngalih. Kenapa? Begitulah syaitan. Makanya setiap kita hendak beramal baik, berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan, supaya amal kita tuntung, supaya amal kita khusyuk, supaya amal kita baik, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir yang pertama, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dan juga kita mengambil barokah daripada membaca manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama Sayyidah Khadijah bi'a'la manazilil wilayah wa khassasaha bi'ainil inayah. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmudatis saniyah Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man faza bil hidayah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berniat di malam ini untuk mengambil keberkahan daripada membaca sedikit kisah manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mana diniatkan oleh Pak Haji Junaidi ya, untuk hajatnya beliau dan juga hajat kita berataan. Mudah-mudahan kita mengharap daripada keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dikatakan inda dzikril salihin tanzilur rahmah. Di saat disebutkan cerita kaum solehin, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah, ibunda orang-orang soleh. Kita orang yang soleh, semua orang solehin, solihat, ibundanya adalah wanita yang paling solehah, pemimpin wanita alam semesta, Sayyidah Khadijah
radhiyallahu anha, bahwasanya Al-Imam Busiri mengatakan telah meraih Khadijah akan Al-Amin ke pernikahan, duhai sungguh indah, tercapailah segala harapan mulia dan istimewa. Fakhtarat li nafsiha Muhammadan Al-Amin wa huwa fakhruha wa kanzuha wa sa'adatuha fid darain. Maka telah memilih Khadijah akan baginda Muhammad Al-Amin, dialah suami kebanggaannya, keistimewaannya, dan sumber kebahagiaannya dunia sampai akhirat. Wa tazawwaja nabiyuna Muhammad Al-Amin sayyidatana ummul mukminin wa qad atamma min umrihi 25 wa atamat hiyal arba'in, kama qala Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafidhahullah, khatabathu bintu Khuwailid fil khamsi wal 20 hazat bil musyaffa'i syana qad haggagal maula laha amalaha nalat salaman aliyan wa makana. Dan menikahlah dua insan mulia, baginda Nabi kita Muhammad Al-Amin dengan Sayyidah Khadijah, ibunda kita kaum mukminin, di saat sempurna umur baginda Nabi 25 tahun dan umur Sayyidah Khadijah mencapai 40 tahun, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, sungguh Allah telah mengabulkan impian Sayyidah Khadijah hingga ia meraih kesejahteraan dan martabat yang mulia. Ya Rabbi akrim bi Khadijatal kubra wa atina min karamatiha fid dunya wal ukhra. Sehingga Sayyidah Khadijah lah wanita yang pertama kali beriman, masuk Islam setelah Nabi kita diutus menjadi Rasulullah. Setelah 15 tahun berumah tangga, Nabi kita dilantik menjadi Rasulullah. Ketika Nabi kita beribadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah awal Nabi kita dilantik untuk menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Nabi kita ketakutan karena malaikat Jibril ini kan makhluk yang bukan manusia, makhluk gaib lah. Nabi kita merasa takutan sampai bergetar tubuh beliau. Bergegas Nabi kita turun dari gunung, dari Jabal Nur, pulang ke rumah, minta selimuti. Istriku selimuti aku, selimuti. Nabi kita panas dingin awak beliau. Sayyidah Khadijah menyelimuti, menenangkan, dan bertanya, apa yang terjadi kepada engkau wahai suamiku? Diceritakan. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, tenang dan sabar, itu adalah makhluk yang baik, makhluk yang mana saya pernah mendengar dia adalah malaikat Jibril. Engkau telah dilantik menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah sudah mengetahui bahwasanya suaminya itu akan menjadi orang yang paling mulia di muka bumi, sallallahu alaihi wasallam.
Jadi keistimewaan Sayyidah Khadijah ini, dia adalah wanita yang pertama menjadi istri Rasulullah. Dia wanita yang pertama masuk Islam, yang sholat di belakang Nabi ketika diperintahkan sholat. Sebelumnya Nabi kita sholat pagi dan sore, masih 2 waktu sebelum Isra dan Mi'raj. Setiap pagi Nabi kita beribadah. Ada yang mengatakan sholat, ada yang mengatakan berdoa, bermunajat. Nanti menjelang malam sore Nabi kita juga sholat, beribadah kepada Allah. Jadi 2 waktu yang wajib. Di awal Nabi kita beribadah. Jadi berdakwah sampai sore pulang beribadah. Nanti malam berdakwah, waktu pagi beribadah. Yang menemani Nabi kita sholat di belakang adalah istri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan diceritakan bahwasanya Sayyidah Khadijah ini seorang wanita yang sangat kaya raya, tapi sifatnya dermawan. Ini yang kita harapkan. Beribadah itu macam-macam jalannya. Beribadah itu ada dengan tenaga. Tenaga kita gunakan untuk ibadah. Seperti sholat, puasa, membantu orang lain, itu ibadah. Dengan tenaga kita. Berjalan untuk hajat orang lain dengan tenaga kita, ibadah. Ibadah dengan waktu kita. Kemudian ada yang ibadah dengan ilmunya, memberikan nasihat, mengajak orang dalam kebaikan dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Bahwasanya orang yang mengajak orang dalam kebaikan, pahalanya sama. Seperti jikalau orang itu berbuat baik, maka dia juga mendapatkan kebaikan. Ketika orang mengajak kebaikan dengan menasehati agar orang tadi membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran, pahalanya juga sampai kepada orang yang mengajak dengan kebaikan atau mengajarkan ilmu kebaikan. Ketika dia amalkan, maka dapat pahalanya. Juga beramal itu bisa dengan harta. Ketika Allah luaskan harta, digunakan harta tadi untuk amal ibadah. Nah, Sayyidah Khadijah adalah wanita yang banyak menghabiskan hartanya untuk memperjuangkan agama Islam. Jadi agama Islam kita saat ini itu dirintis daripada harta Sayyidah Khadijah. Umat Islam di muka bumi ini, sejak Nabi kita berdakwah, sejak Nabi kita di kota Mekah, itu pondasi kekuatan Nabi kita, itu diantaranya harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dengan harta tadi, Nabi kita bisa tenang berdakwah. Nabi kita tidak bekerja lagi sudah. Setelah turun wahyu, Nabi kita tidak bekerja. Makan di rumah bagaimana? Harta istri. Anak-anak makannya dengan harta istri. Tidak hanya di keluarga, sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, orang-orang fakir miskin, budak-budak, Nabi menyantuni mereka dengan hartanya Sayyidah Khadijah. Budak-budak yang Islam tadi, orang fakir miskin yang mereka masuk Islam, tidak bisa lagi mereka bekerja dengan majikannya orang kafir.
Mereka punya istri, punya anak, makan mereka dibantu sama Nabi kita. Hartanya dari mana? Dari Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah hartanya. Sampai di tahun keempat. Di tahun keempat, orang kafir menulis perjanjian. Kita tidak boleh menjual beli dengan keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah keluarga Nabi, keluarga abah, kai, paman, Bani Hashim namanya. Mereka orang-orang Bani Hashim tidak boleh ada jual beli. Yang kedua, tidak boleh ada pernikahan dengan Bani Hashim, orang Quraisy, tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh duduk berkawan-kawan, kada boleh. Bila ada yang ketahuan ditangkap sama orang kafir, dibunuh. Bila ada orang Quraisy berani mendekati Bani Hashim, maka dibunuh. Akhirnya ya, paman Nabi itu dan keluarga besar Bani Hashim menempati sebuah lembah. Mereka berkumpul di lembah itu untuk hidup bersama. Kenapa? Ketika tinggal di rumah masing-masing, ketika habis harta rumah ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang bantu, bisa kelaparan. Akhirnya bergabung itu supaya memantau, mengetahui siapakah di antara keluarga Bani Hashim ini keadaannya kelaparan dan lain-lain. Nah, bergabung itulah Nabi kita selama 3 tahun. Habis barang makanan, gak bisa menukar, ada kawa. Ada harta benda, kada kawa dijual. Itu harta yang banyak untuk memakani keluarga Bani Hashim adalah hartanya Sayyidah Khadijah. Sampai habis hartanya beliau selama 3 tahun untuk memakani keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat kedermawanan Sayyidah Khadijah. Harta yang Allah berikan kepada beliau dihabiskan sehabis-habisnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta, Allah luaskan rezekinya, ya, hendaknya dia memiliki ibadah, berusaha untuk beribadah juga dengan hartanya. Yang mana bahkan orang yang merasa hartanya tadi banyak digunakan untuk ibadah, artinya harta ini Allah yang memberi, diberikan untuk ibadah kepada Allah. Itu orang seperti itu bisa saja masuk surga tanpa hisab. Kan dikatakan orang fakir miskin pada hulu masuk surga dari orang kaya. Kenapa? Orang sugih itu banyak kena ditakuni macam-macam. Dari mana harta ini datang? Oh, dari sini, dari sini. Semakin banyak bisnis, semakin banyak nanti ditakuni, semakin lawas. Tegana ditakuni, dihisap. Setelah ditakuni dari mana, kemana pulang? Nah, nang kemana ini yang alih juga. Ini yang dapat semalam kemana? Untuk apa? Seperti itu ditakuni. Masuknya dari mana, keluarnya kemana? Nah, ini yang mulai terlambat masuk surga itu. Nah, ini yang bahaya. Kalau yang halal itu ditakuni juga. Tapi yang kalau yang syubhat makin lawas ditakuni. Kenapa? Kenapa? Apa-apa lagi yang haram. Nah, ini makin lawas lagi. Makin dihukum lagi. Orang fakir miskin gimana? Itu kada banyak ditakuni.
Ya, jelas masalah harta, usaha, karena lebih banyak tatakunannya. Paling umur, tenaga ya lewat aja sudah, ada hulu. Nah, tapi ada orang kaya itu ternyata juga sama. Ketika ditanya, kededak, kenapa? Hartanya tadi tidak merasa dia punya harta. Ketika hidup di dunia ada harta, tidak merasa milik dia, tidak merasa milik dia, artinya harta tadi mudah digunakan untuk ibadah. Harta tadi mudah untuk infak sedekah. Harta tadi mudah untuk kebaikan, untuk agama Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Jadi seperti itu. Bagaimana Sayyidah Khadijah itu banyak sekali berkorban harta untuk merintis agama Islam, dan kita ini semuanya tidak lepas daripada kebaikan Siti Khadijah. Makanya Islam itu harus diperjuangkan semuanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan hartanya, begitulah. Bagaimana para sahabat, Sayyidina Abu Bakar itu pedagang, tokonya puluhan, gabung dengan Nabi kita, ya, hartanya diserahkan ke Nabi kita. Sayyidina Utsman orang kaya juga, banyak bisnisnya. Sayyidina Utsman itu kalaunya setiap perang 100 kuda sampai 1000 kuda Utsman yang menyiapkan. Nah, satu kuda itu harganya 30 juta paling murah, bisa 50 juta, pun kuda perang itu bisa 100 juta kali 1000. Untuk perang-perang itu Sayyidina Utsman, hartanya, pedangnya. Jadi merintis agama Islam ini, ya kita mudah-mudahan lah, kita niatkan, bila ada harta lebih, gunakanlah untuk kebaikan agama Islam, menapak tilas daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hina takarramatil asma'u bi dzikri akhbariha wa simai fadailiha hasuna minna nakhtima dzalika bid-du'a wa narfu aidi faqrina mutawajjihina ila Allahi rabbina qasidin mukhlisin qailin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana wanzur birrahmati ilaina wa aslih ahwalana waghfir dzambana wa'fu ya Rabbi in akhtana wa'afina washfi shifaan ajilan maradana waqdi dainana wa hajatina wasahil umurana waqshif karbana wa farid hammana wa ghammana wansurna ala man adana ya Rabbi wasin khatmana indal mamati wa adkhilna fi dadikal firdausi ya rajwana ya Rabbi bil mustafa wal kubra wastajib bi fadlika du'ana ya Rabbi bil mustafa wal kubra wastajib bi fadlika du'ana ya Rabbi bil mustafa wal kubra wastajib bi fadlika du'ana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.